Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan kegiatan pertemuan tahunan tahun 2025 dengan tema penanggulangan tuberkulosis dalam perspektif 6 pilar transformasi bidang kesehatan dan Equal Run 2025 dalam rangka Dies Natalis ke-79 Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, HUT ke-13 Rumah Sakit Akademi Universitas Gadjah Mada, HUT ke-43 Rumah Sakit Dr. Sarjito, HUT ke-97 Rumah Sakit Dr. Surajir Tirtonegoro. Kegiatan pertemuan tahunan itu diselenggarakan Sabtu 15 Februari 2025 mengambil tema penanggulangan tuberkulosis dalam perspektif transformasi bidang kesehatan. Latar belakang dari kegiatan penanggulangan tuberkulosis perspektif transformasi bidang kesehatan itu adalah tuberkulosis merupakan penyakit akibat infeksi dari mikrobakteri tuberkulosis yang merupakan bakteri intraseluler dan penularannya melalui penyebaran droplet atau cairan hidung dan mulut dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Di dunia ada sekitar 1/3 sampai 1/4 penduduk dunia telah terinfeksi. Sebagian besar adalah infeksi laten dan sekitar 15-20% merupakan penyakit yang aktif. Di Indonesia merupakan negara jumlah penderita terbanyak nomor 2 di dunia setelah India, sehingga masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Kami membentuk panitia bersama antara 4 institusi ini dan mengusung tema pada tahun ini adalah untuk mendorong sinergi mengawal transformasi. Jadi intinya kita melihat bahwa sekarang ini baru bergulir banyak transformasi di bidang kesehatan dan transformasi kesehatan dengan pilar-pilarnya, kemudian dengan Kemendikti Saintek yang baru juga menggulirkan juga transformasi pendidikan tinggi. Jadi ada berbagai transformasi yang cukup kompleks dan untuk bisa mensukseskan transformasi tadi butuh banyak sinergi. Dan kami di sini berupaya untuk ikut berkontribusi dalam sinergi tersebut untuk mensukseskan baik transformasi di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan tinggi. Nah, dalam rangka itu ada berbagai kegiatan yang sudah kami siapkan. Untuk Dies keseluruhan nanti Dr. Nana Tirarangsih akan menyampaikan rangkaian acara Dies apa saja. Kemudian salah satu acara utama di Dies ini setiap tahun kita melakukan Annual Scientific Meeting atau ASM bekerjasama dengan Kagama Kedokteran, Ketua Kagama Kedokteran ada di sebelah saya, Dr. Darwito, dengan mengangkat tema untuk terkait dengan tuberkulosis yang nanti akan dijelaskan juga oleh Prof. Yandri dan juga bersama kita Dr. Tiara yang dari Kementerian Kesehatan. Itu mungkin sebagai pengantar, untuk saat mungkin detailnya bisa disampaikan oleh masing-masing sekretariat di sini. Tahun ini masih diberikan kita semua kesempatan untuk memperingati hari lahir, hari ulang tahun ya, dengan berbagai kegiatan yang tentu saja tidak hanya sekedar hura-hura, tetapi sebagai implementasi tugas kita sebagai pengabdi masyarakat yang di sini tridharmanya dengan mengajar penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan ternyata agenda ulang tahun kami itu juga cerminan dari itu semua. Jadi diawali dengan pembentukan panitia di bulan November ya, itu kita dibuatkan SK untuk mulai bekerja. Kemudian kita awali dengan
banyak agenda olahraga. Jadi ada turnamen bulu tangkis, kemudian ada tenis meja, tenis lapangan, dan alhamdulillah animonya sangat luar biasa, ditunjukkan dengan banyaknya peserta yang dari luar kota, Prof. Jadi dari Cilacap, dari Banyumas ya, yang merupakan rumah sakit jejaring tentang wahana pendidikan FKKN itu juga ikut menyemarakan dan bahkan banyak yang memborong juara malahnya. Tentang penelitian-penelitian yang dilakukan, mungkin saya mau remind ke Bapak Ibu sekalian, kenapa itu ada gitu ya. Jadi pertama, TB itu masalah dunia yang menjadi salah satu target untuk diselesaikan dalam Sustainable Development Goals tahun 2030. Yang kedua, konteksnya Indonesia itu negara beban tinggi TB. Dari jumlah kasus itu juara 2 tuh, intinya juara 2 tuh gak enak ya kalau untuk TB. Kalau untuk sepak bola pastinya membanggakan. Nah, tapi kita nggak usah khawatir karena kan TB inovasinya berjalan, pengobatannya ada, bahkan akan disempurnakan terus. Dan yang penting juga pemerintah Indonesia tuh punya komitmen yang tinggi. Buktinya kita punya peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 itu khusus tentang penanggulangan tuberkulosis. Dan di situ memang itu warisan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga alumni UGM ya, Prof. Andrea, luar biasa. Nah, jadi gini, saya mau bilang ini karena suasana Dies, makanya saya agak bawa-bawa tentang UGM, walaupun saya bukan alumni, tapi saya bangga juga dengan UGM gitu ya. Jadi peraturan Presiden 67 2021 itu menjadi apa ya, kayak penguat kita untuk melanjutkan perjuangan lawan TB. Bapak Ibu itu ada peran juga nih, Bapak Ibu wartawan yang luar biasa. Karena apa? Karena di Perpres itu ada 6 strategi. Dan salah satu strateginya itu adalah bicara tentang penguatan, dari strategi 5, penguatan partisipasi, kolaborasi ya. Ini bahasanya nggak sama persis, tapi intinya itu dari seluruh sektor, seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan eliminasi tuberkulosis. Jadi ada 25 kementerian lembaga yang mendapatkan mandat langsung, amanah langsung dari Perpres, tapi juga itu tadi dari strategi kelima itu adalah seluruh stakeholders terkait, dan stakeholders kalau definisinya atau pemangku kepentingan di Perpres itu mulai dari orang perseorangan, berarti bisa Bapak Ibu sebagai orang perseorangan, tapi juga pemerintah udah pasti, swasta, kemudian juga lembaga kemasyarakatan, dan juga tentunya dari sivitas akademika yang saat ini lagi Natalis ya termasuk. Jadi itu ya Bapak Ibu, itu dasarnya. Nah, pesannya mungkin pesan gampangnya kan tadi Prof. Yanti sangat saintifik. Karena kita beban tinggi, jadi pesannya tos dulu deh. Temukan, obati untuk apa? Yang pertama untuk menyembuhkan pasiennya, yang kedua untuk memutus rantai penularan. Karena TB penyakit menular. Jadi kalau satu sakit nggak diobatin itu potensi menularkan terus. Itu yang bikin waktu zaman COVID kan kita layanan kesehatan kan agak terganggu ya. Semua fokus untuk mengendalikan penanggulangan pandemi. Kita work from home, kita stay at home, sekolah juga dari rumah. Nah, ternyata habis itu justru kasus TB kita meningkat. Estimasi di masyarakat itu meningkat. Ini dari pemodelan. Nah, itu yang harus ditemukan dan harus diobati. Jadi kalau tiba-tiba DIY ketemu kasus yang meningkat, itu bukan KLB Bapak Ibu ya, itu adalah justru penguatan deteksi yang ada di masyarakat yang belum berobat. Itu karena kesadaran yang makin baik, mungkin dengan edukasi, dengan juga akses yang semakin mudah, lalu juga stigmanya semakin hilang, karena wartawannya juga udah bikin berita yang bilang nggak boleh stigma TB gitu. Nah, ini tujuannya. Jadi tos aja dulu pesan dari saya, karena memang kita harus bisa menemukan setidaknya 90% dari 1 juta saudara-saudara kita yang TBC, dan kemudian diobati sampai sembuh, setidaknya sembuh bisa 80%. Plus yang tadi kata Prof. Yanti tentang pemeriksaan kontak ya atau tracing, itu kenapa? Karena kan kalau misalnya saya serumah, saya sakit TB, tentunya orang yang serumah sama saya kan beresiko tertular. Nah, mereka harus dicek apakah mereka sakit TB atau tidak, dan kalau nggak sakit TB, kemungkinan besar mereka perlu diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi seperti itu ya runutannya. Dan saya pikir sekali lagi buat Bapak Ibu media, mohon kami dibantu, karena kalau kami berupaya hanya dari sektor kesehatan saja, kayaknya kurang optimal nanti hasilnya. Dan yang terakhir saya tutup, selamat
Yes Natalis 79 untuk FKPMK UGM dan maju terus untuk bangsa Indonesia. Terima kasih.